agar dapat dicari dan ditemukan siapa saja yang telah bermain dalam proses perkara ini untuk menjebak saksi korbannya ini melalui barang-barang yang diperkarakan tanpa saksi pelapor dan tanpa saksi yang turut menyembunyikan barang bukti hasil pencurian tersebut. Bagaimana majelis hakim dan kejaksaan sehati sepikir untuk mempermainkan saksi korban ini seorang diri? Dan mengapa Polda Bali dan Propos Polda Bali yang mengetahui semua proses ini setahun sudah berlalu dan 3 bulan lebih telah dilaporkan di Polda Bali, namun telah enggan menindaklanjuti sesuai waktu kejadiannya dengan mengungkap motivasi tindakannya? Apakah karena ada sesuatu hal yang disepakati dengan pihak calon tersangka sehingga laporannya dibiarkan dan tidak segera ditangani? Ataukah karena untuk menutupi aib bagian instansinya sendiri? Sampai kapan saksi korban hidup cemas dengan adanya para pelaku tindak pidana pencurian barang bukti satu set alat musik drum merek Holy Rock warna merah maron yang belum diamankan oleh kepolisian? Pelaku yang sudah jelas barang buktinya ada di PN saja tidak segera ditangani oleh kepolisian. Bagaimana dengan kasus korupsi di Indonesia bisa dapat diselesaikan? Ataukah agar aib sebuah instansi tidak ketahuan oleh umum bahwa penegak hukum melalui oknum-oknum kepolisian Polsek Sukawati, Kejaksaan Negeri Gianyar Bali dan Pengadilan Negeri Gianyar Bali dapat tertutupi dengan membiarkan saksi korban seperti ini dan membiarkan barang bukti yang masih diamankan tersebut tidak segera ditindaklanjuti? Apabila ada kehendak kepolisian Polda Bali dan Propos Polda Bali memperbaiki kinerja dalam tubuhnya sendiri, tentu pengorbanan saksi korban ini akan dihargai, begitu juga Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Gianyar Bali. Namun apabila gengsi sebuah instansi tetap dipertahankan demi menutupi aib kesalahannya dengan cara membuat alasan yang bukan-bukan, berarti instansi tersebut tidak memerlukan bantuan masyarakat dalam turut menciptakan ketertiban umum khususnya di Pulau Bali. Apakah konsekuensi bagi oknum pejabat penegak hukum yang menyembunyikan para penjahat? Dan apa konsekuensi bagi pelanggar disiplin Polri yang mengakibatkan rusaknya citra dan wibawa Polri? TNI Angkatan Darat siap mempertahankan NKRI bahkan siap perang jika kedaulatan Indonesia diinjak-injak oleh negara lain. Kadispen TNI Angkatan Darat menegaskan TNI diciptakan untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Dan apa konsekuensi bagi jaksa penuntut umum yang mendakwakan tanpa dasar alasan yang benar dengan mengatasnamakan saksi korbannya? Bahkan saksi pelapornya pun tidak disebutkan dalam lembaran dakwaan tersebut. Dan apa konsekuensi bagi pejabat penegak hukum yang memenjarakan seseorang melalui dakwaan tidak jelas asal-usulnya dan tidak mempertimbangkan fakta sidang yang ada? Dan apa konsekuensi bagi majelis hakim yang menyelenggarakan sidang asal jadi dan tidak menanyakan motivasi tindakan pelakunya dan yang menerima begitu saja pengakuan palsu tanpa saksi dan bahkan telah beda tanggal kejadian perkaranya? Dan apa konsekuensi bagi oknum-oknum yang turut serta menciptakan rekayasa pengalian waktu kejadiannya yang sukses hingga vonis pengadilan tanpa mempedulikan koreksi dan peringatan saksi korban yang telah menyampaikan kebenaran dengan bukti-bukti sesuai fakta sidang? Dan apa konsekuensi bagi majelis hakim yang telah menyembunyikan keterangan-keterangan dalam sidang untuk dimasukkan di dalam lembaran buku putusan pengadilan? Bahkan di dalam buku putusan Pengadilan Negeri Gianyar Bali nomor 09/PID-P/2012/PN.GIR menyebutkan bahwa pemilik gedung TKP tersebut seolah-olah terdakwa yang tervonis tersebut. Padahal yang benar pemilik dari gedung TKP yang saksi korban sewa adalah Bapak Wijana sekeluarga. Bukankah hal tersebut adalah tindakan memalsukan keterangan yang masuk dalam dokumentasi milik negara? Dan bagaimana keterangan-keterangan saksi telah diubah dan dikaburkan untuk dimasukkan dalam buku yang terdokumentasi dalam buku putusan pengadilan negeri tersebut? Mengapa perkara yang bisa mengakibatkan orang di penjara dibuat main-mainan? Kok perkara yang bisa mengakibatkan seseorang di penjara dibuat main-main dan berani mempermainkan sebuah perkara pengadilan? Mengapa orang dipermainkan untuk dipenjarakan? Apakah orang tersebut sudah kebal hukum sehingga tidak ada yang bisa memenjarakan? Apakah enak kalau dipenjara 1 hari pun? Mengapa seseorang direka-rekakan untuk dipenjarakan tanpa alasan, namun memakai delik-delik permainan perkara di dalam persidangan? Belum lagi kesaksian para saksi yang diubah BAP-nya dan ditambah penggelapan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban yang menjadi dasar alasan pelakunya diamankan di kepolisian dan disidangkan. Bahkan dalam lembaran dakwaan terlampir seolah-olah kepolisian yang bertugas telah berprestasi meringkus pelakunya dengan barang buktinya, padahal yang benar adalah pelaku diamankan karena tindak pidana penganiayaan. Namun penganiayaan telah diabaikan dalam proses perkara ini sebagai bukti bahwa
para saksi yang menemani saksi korban saat melaporkan kejadian penganiayaan 7 November 2011 telah tidak dimintai keterangannya mengenai kejadian penganiayaan berencana tersebut hingga sidang terhadap pelakunya diselenggarakan. Bukankah hal ini adalah suatu pelecehan secara terbuka yang dilakukan oleh penegak hukum yang diduga bekerja sama dengan pelakunya? Dengan bukti adanya saksi yang tersembunyi dalam perkara ini, namun saksi tersebut ada di buku putusan Pengadilan Negeri Gianyar Bali nomor 09/PID.P/2012/PN.GIR yang kemudian saksi korban laporkan ke Polda Bali. Hal tersebut dapat disebut bahwa bagian penegak hukum yang menangani proses perkara ini telah menyembunyikan para pelaku tindak kejahatan. Dan apa konsekuensi bagi oknum-oknum pejabat tersebut yang turut menyembunyikan pelaku kejahatan? Apabila jaksa penuntut umum dan majelis hakim tidak mengetahui ada saksi yang terlibat, mengapa namanya saksi yang terlibat tersebut masuk dalam buku putusan PN Gianyar Bali? Bukankah di dalamnya tersebut disebutkan tindakan awalnya telah melanggar dengan memasuki pekarangan orang lain tanpa izin pemiliknya pada pukul 02.00 tanggal 24 September 2011 dini hari adalah suatu pelanggaran hukum? Dan bukankah melalui gambaran kronologi dakwaan terlampir bahwa pelaku penganiayaan yang kemudian menjadi terdakwa pencurian dengan pemberatan tersebut memulai aksinya dari adanya kedatangan saksi yang disembunyikan tersebut? Dan mengapa Polsek Sukawati, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Gianyar Bali tidak menghadirkan saksi tersebut yang kini menjadi terlapor dalam laporan polisi terlampir? Bukankah hal tersebut berarti para oknum dan pejabat tersebut telah turut serta menyembunyikan penjahat yang harus dididik untuk diadili dan menjalankan hukuman sebagaimana mestinya? Bagaimana negara Kesatuan Republik Indonesia bisa aman dan tentram apabila pelaku penegak hukum justru memperkeruh permasalahan dan menutupi para penjahatnya? Sebagai contoh, setelah warga masyarakat melakukan kewajiban dengan melaporkan adanya tindak kejahatan dalam lingkungan tempat di mana ia berada, justru setelah laporan polisi masuk menunjukkan tanda-tanda adanya intimidasi dengan bentuk berbagai hal yang tanpa alasan terhadap saksi korbannya ini yang tidak mengetahui apa sebabnya, bahwa orang yang saksi korban anggap baik menjadi melakukan hal yang tidak baik seolah-olah dirinya tidak waras. Dan setelah itu berbagai hal dibuat seolah mengada-ada permasalahan dan terakhir saksi korban dijebak dengan dianiaya dan hanya dipakai sarana untuk menyelesaikan laporan polisi yang sudah 45 hari yang sengaja diulur-ulur prosesnya untuk menyiapkan strategi pengalihan waktu kejadiannya dengan berbagai cara untuk suatu tujuan rencana. Bagaimana awal mulanya tindakan pencurian mempunyai rencana yang tergambar dalam bentuk bagaimana oknum-oknum Polsek Sukawati menggelapkan tindak kejahatan kejadian penganiayaan yang menyangkut jiwa keselamatan saksi korbannya ini. Hal itu adalah sebagai gambaran yang dapat dipandang sebagai tindakan menyembunyikan motivasi kejahatannya dan menutupi para pelakunya dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi hari Jumat 23 September 2011 yang kemudian dialihkan perhatiannya dengan sebuah bentuk seolah-olah tindakan pencurian dilakukan perseorangan dengan sebuah alasan yang masuk akal dengan mengalihkan waktu kejadiannya dengan cara merusak gembok pintu belakang yang dijebol oleh malingnya untuk merekayasa bagaimana membuat tindakan untuk mengawali kronologi tindak kejahatannya sebagaimana bentuk dakwaan jaksa penuntut umum terlampir yang cacat hukum tersebut. Siapakah yang diajak kerja sama dalam pengalihan perhatian perkaranya oleh pelaku-pelakunya dan dengan siapa oknum penegak hukum bekerja sama dalam menciptakan rekayasa pengalihan tindak kejahatan demi keuntungan pelaku-pelakunya agar terhindar dari jeratan hukum demi keuntungan pribadi bersama pelaku-pelakunya agar terhindar dari jeratan hukum demi kepentingan kelompoknya. Jadi siapa yang menciptakan tidak aman di negara Kesatuan Republik Indonesia ini khususnya di Pulau Bali sebagai contoh dengan adanya oknum instansi penegak hukum yang masih menyembunyikan pelaku-pelaku yang seharusnya turut bertanggung jawab terhadap tindak kejahatan yang barang buktinya sekarang masih diamankan di Pengadilan Negeri Gianyar Bali oleh saksi korbannya ini yang kemudian telah direkomendasikan untuk diproses di Polda Bali. Hal tersebut di atas saksi korban gambarkan sebagai bentuk bagaimana di Indonesia sering terjadi kabar permasalahan-permasalahan yang dibuat-buat untuk mengalihkan pada pokok persoalan kejahatan yang terjadi di Indonesia agar khalayak umum beralih perhatiannya terhadap suatu permasalahan yang poin yang menjadi akar dari persoalan sesungguhnya. Demikianlah saksi korban sampaikan kesaksian ini demi tegaknya keadilan dan kebenaran di negara Kesatuan Republik Indonesia kiranya mampu mengubah dan merestrukturisasi bagaimana proses perkara di Indonesia dapat dijalankan dengan benar sebagaimana undang-undang dan KUHP dan penegak hukum dari tingkat polsek hingga pengadilan sangat menentukan bagaimana keadilan dan kebenaran dimulai dan diwujudkan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana para penjahatnya bisa habis di negara Kesatuan Republik Indonesia ini apabila oknum penegak hukum tidak menindak para pelanggar hukum?
Apakah saksi korban ini depresi sebagaimana para bapak polisi menggosipkan terhadap saksi korban ini hingga tercipta sebuah image dari jajaran Polda Bali yang menyatakan bahwa saksi korban mengalami depresi. Sebagaimana gosip yang dikuncingkan di bagian dalam gedung Polda Bali pada hari Jumat tanggal 21 September 2011 yang disaksikan oleh saksi yang mendengar hal penggosipan para bapak polisi tersebut. Bukankah pandangan depresi yang digosipkan para bapak polisi oleh karena akibat awal prosesnya saksi korban diancam oknum buser polisi yang akan membakar tempat usaha saksi korbannya ini, dan ditambah dengan permainan perkara yang sudah berkoordinasi dengan perekayasa tindak pidananya. Ditambah depresi akibat rencana dakwaan jaksa penuntut umum yang siap disidangkan untuk menjebak saksi korbannya yang diduga telah dirapatkan antara pengacara terdakwa bapak jaksa dan bagian majelisnya untuk menjebak saksi korban ini. Mengapa saksi korban ini berani menyampaikan hal ini? Karena bukti-bukti dugaan dan bukti adanya bukti hasil tindak pidana satu set alat musik drum merek Hollywood warna merah maron masih diamankan di BNN Gianyar adalah suatu tanda bahwa proses perkaranya belum benar dan diproses hanya untuk menjebak saksi korbannya ini. Silakan para oknum tidak terima dengan pernyataan saksi korban ini. Namun mari kita bicarakan dalam sidang apabila saksi korban ini telah tidak berdasar dalam menyampaikan hal ini. Dan saksi korban ini menerima digosipkan bahwa saya menderita depresi akibat proses permainan perkara ini. Dan sekarang siapa yang depresi? Mari kita buktikan. Apakah para oknum pejabat yang harus mempertanggungjawabkan barang bukti tersebut atau saya selaku saksi korban ini? Hal gosip tentang diri saksi korban ini depresi telah saksi korban catat siapa yang bicara. Dan hal tersebut berarti semua telah disetting untuk menilai bahwa saksi korban ini depresi. Bukankah saksi korban ini depresi akibat diancam polisi dan dijebak-jebak dalam proses perkaranya? Saya Esther Pasri Elementari selaku saksi korban memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ungkapan saya ini. Kiranya Bapak penegak hukum keadilan dan kebenaran segera memperbaiki kinerja penegakan hukum di Indonesia demi tegaknya keadilan dan kebenaran dan demi ketertiban umum khususnya di Pulau Bali agar tidak ada lagi penjahat yang disembunyikan oleh pejabat dan instansi. Saya percaya bahwa tidak semua Polri, jaksa dan hakim berbuat demikian, tetapi ini adalah suatu kesalahan global yang perlu dikoreksi demi wibawa Polri dan demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Kiranya pengorbanan saksi korban dengan segala derita yang saya saksikan ini menjadi berkat bagi bangsa Indonesia dan mampu memperbaiki apa yang selama ini telah tidak dapat dikoreksi. Mungkin apabila permainan perkara hanya dari salah satu instansi masih dapat dimaklumi, tetapi permainan ini telah dilakukan oleh ketiga instansi oleh oknum-oknum yang seharusnya menindak penjahat tetapi justru berpihak dengan penjahat. Apa sih bedanya saksi korban ini dengan pihak pelakunya di mata hukum? Bagaimana saksi korban ini tidak menyampaikan hal cacat hukum tersebut? Karena buktinya proses laporan polisi diubah waktu kejadiannya dan diperkarakan tanpa saksi yang mengetahui barang bukti tindak pidana tersebut dan tanpa saksi pelapornya. Bukankah hal itu adalah suatu jebakan terhadap saksi korbannya ini untuk dipenjarakan? Bukankah hal tersebut dilakukan untuk menjebak saksi korbannya ini untuk dipenjarakan? Dan perkara ini divonis dengan sidang tersembunyi yang telah tidak menghargai permohonan saksi korbannya ini. Oleh karena itu majelis hakim dan jaksa penuntut umum yang bertugas dalam menyelenggarakan sidang hingga vonis tersebut bersama Bapak Kapolsek Sukawati dan tim penyidik Polsek Sukawati bersama ketiga oknum besarnya yang menangani barang bukti tersebut harus mempertanggungjawabkan proses perkara yang mengakibatkan barang bukti satu set alat musik drum warna merah maron merek Hollywood milik Esther Pasri Elementari yang diproses asal jadi dan tidak diselidiki sebagai tanda bukti bahwa ketiga instansi tersebut melalui oknum-oknum yang menangani telah turut menyembunyikan para pelaku tindak kejahatan terhadap saksi korbannya ini melalui barang bukti tersebut. Dan perkara ini divonis dengan sidang tersembunyi yang telah tidak menghargai permohonan saksi korbannya ini pada tanggal 13 Februari 2012. Oleh karena itu, majelis hakim dan jaksa penuntut umum yang bertugas dalam menyelenggarakan sidang hingga vonis tersebut bersama Bapak Oknum Kapolsek Sukawati dan tim Oknum Penyidik Polsek Sukawati yang tergabung dalam unit IDIK 1 bersama ketiga oknum besarnya yang menangani barang bukti tersebut harus mempertanggungjawabkan proses perkara yang mengakibatkan barang bukti satu set alat musik drum merek Hollywood warna merah maron milik Esther Pasri Elementari yang diproses asal jadi dan tidak diselidiki adalah sebagai tanda bukti bahwa ketiga instansi tersebut melalui oknum-oknum yang menangani telah turut menyembunyikan para pelaku tindak kejahatan terhadap saksi korbannya ini melalui barang bukti tersebut. Saya selaku saksi korban dari adanya tindak pidana pencurian dan penganiayaan yang direncanakan, mohon dukungan dari semua pihak agar proses perkara barang bukti tersebut diproses dengan benar oleh Polda Bali melalui penyidik yang kuat imannya untuk
untuk menjalankan tugasnya dengan benar tanpa kompromi dan tidak meninggalkan satu pelaku pun dalam proses perkara ini demi ketertiban dan keamanan di Pulau Bali dengan cara menemukan para pelakunya melalui terlapor dan membuat ulah TKP atau rekonstruksi demi kebenaran pelakunya untuk mengungkap motivasi tindak pidananya dalam pencurian barang bukti satu set alat musik drum merek Holy Rock warna merah maron yang terjadi tanggal 23 September 2011 hari Jumat dengan bukti adanya televisi yang menyala besar di TKP yang dilakukan pelakunya yang belum diketahui. Semoga persoalan ini menjadi berkat bagi tegaknya hukum dan wibawa Polri di daerah Pulau Bali sehingga saksi korban ini tidak mendengar lagi keluhan masyarakat Bali melalui internet atau yang tergosip di dalam masyarakat yang menyampaikan bahwa apabila masyarakat berperkara dengan polisi maka harus mempunyai uang banyak dan selalu memakai uang. Namun saksi korban ini menyaksikan bahwa saksi korban tidak mempunyai akses untuk menggunakan uang di dalam berperkara ini dan tidak ada seorang pejabat pun yang mendapat uang dari saya. Semoga persoalan ini menjadi berkat bagi tegaknya hukum dan wibawa Polri di daerah Pulau Bali sehingga saksi korban ini tidak mendengar lagi keluhan masyarakat Bali melalui internet atau di masyarakat yang menyampaikan bahwa apabila masyarakat berperkara dengan polisi maka harus mempunyai uang banyak karena kalau tidak maka saksi bisa menjadi terdakwa dan saksi korban bisa menjadi terpenjara dan lain sebagainya yang tertulis dalam gosip masyarakat melalui internet. Oleh karena itu melalui kesaksian saksi korban ini mohon diri kepolisian sektor, kejaksaan negeri dan pengadilan negeri memberhentikan diri dari cara proses permainan perkara agar wibawa hukum terpelihara. Apa sih artinya uang? Uang bisa dicari, tetapi jabatan perlu perjuangan panjang. Semua rakyat juga perlu uang, tetapi tidak harus dengan cara mencuri dan menggelapui atau menggelapkan. Dan semua pejabat sudah pasti menerima gaji karena negara telah menjamin hal tersebut. Oleh karena itu, baiklah kita masing-masing menjalankan tugasnya. Apa yang disuka, yang penting bukan untuk berbuat jahat kepada sesamanya atau berbuat jahat terhadap negaranya. Dan pejabat lebih baik menghargai posisinya karena itu harum namanya. Semoga permainan proses perkara ini menutup kasus yang lama dan memulai membuka lembaran baru bagi penegakan hukum di Indonesia melalui lembar demi lembar dengan rapi setiap laporan polisi yang harus ditindaklanjuti. Terima kasih dan salam hormat kami dan Pasar 25 Desember 2012 Esther Pasri Elementari selaku saksi korban. Catatan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini saksi korban nyatakan demi cinta saya kepada penegakan hukum di Republik Indonesia dan hormat saya kepada Polri, sahabat rakyat dan pelindung rakyat.